Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Klasifikasi Kualitas Udara di India berdasarkan konsentrasi polutan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gaisa Yuni Maura dengan 3 digit terakhir 058. Saya Sulaika Fadila Handini dengan 3 digit NIM terakhir 182. Saya Kezia Joy Sisilia dengan 3 digit NIM terakhir 191. Latar belakang dari proyek kami yaitu polusi udara di India yang sangat tinggi dan berdampak serius pada kesehatan dan lingkungan. Kemudian data pengukurannya sering tidak lengkap sehingga diperlukan model klasifikasi kualitas udara yang akurat dan tahan pada missing values. Penelitian kami ini memanfaatkan data City Days CSV dari Kaggle untuk membangun model tersebut. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun model klasifikasi untuk memprediksi kategori kualitas udara berdasarkan parameter konsentrasi polutan. Kemudian, algoritma klasifikasi apa yang paling tepat digunakan untuk data ini dalam konteks akurasi dan interpretasi. Selanjutnya, tujuan dari proyek kami. Yang pertama, membangun model klasifikasi untuk memprediksi kategori kualitas udara berdasarkan parameter konsentrasi polutan. Kemudian mengetahui algoritma klasifikasi apa yang paling tepat digunakan untuk data ini dalam konteks akurasi dan interpretasi. Selanjutnya metodologi yang kami gunakan. Yang pertama kami mengumpulkan dataset dari Kaggle, kemudian kami melakukan pre-processing diantaranya handling missing values, feature selection, handle outliers, dan oversampling smoothie. Kemudian kami melakukan eksplorasi data. Yang pertama, distribusi AKI underscore bucket, kemudian korelasi fitur dan label, kemudian distribusi fitur numerik. Selanjutnya ada pemisahan dataset dengan 80% training dan 20% data testing. Setelah itu pelatihan model menggunakan decision tree dan random forest. Selanjutnya evaluasi model, diantaranya ada akurasi, confusion matrix, dan F1 score. Setelah itu visualisasi hasil yang menampilkan grafik perbandingan, distribusi kelas, dan peta sebaran. Setelah itu kesimpulan, berisi algoritma terbaik dan fitur importance. Tahap pertama yang kami lakukan yaitu pre-processing. Yang pertama, handling missing values. Ini untuk data kategorikal kami menggunakan modus dan data numerik kami menggunakan median. Kemudian hasilnya nanti akan disimpan di file city.clean.csv. Setelah itu fitur selection ini untuk menampilkan 10 fitur terpenting menggunakan model random forest. Selanjutnya EDA akan dijelaskan oleh Zulaika Fadila. Selanjutnya yang kita lakukan adalah tahap exploratory data analysis. Yang pertama di sini adalah kita menampilkan statistik ringkasan, statistik deskriptif yang isinya ada mean, standard deviation, mean, max, dan kuartil untuk semua fitur numerik. Lalu kita juga melakukan menampilkan histogram dari seluruh fitur numerik untuk menunjukkan distribusi setiap fitur numeriknya. Lalu di sini juga kita memvisualisasikan distribusi kelas AGI sebelum ada seleksi fitur. Ada moderate, poor, very poor, severe, satisfactory, dan good. Lalu selanjutnya di sini kita juga menampilkan distribusi AGI bucket berdasarkan kota sebelum adanya seleksi fitur. Misalnya di sini ada Ahmed Ahmedabad, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 AGI bucket. Lalu selanjutnya ada scatter plot hubungan antara fitur versus AGI labelnya. Di sini digunakan untuk menganalisis hubungan antara fitur dan label yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya ada EDA setelah seleksi fitur, namun sebelum adanya penghandlingan outlier. Di sini ada deskripsi statistik, lalu ada
distribusi fitur numerik juga seperti tadi. Lalu ada distribusi kelas juga sebelum pengenangan outlier. Lalu ada juga distribusi AGI bucket berdasarkan kota. Lalu ada juga di sini setelah deskripsi statistik setelah penanganan outlier. Dan sebelum SMOTE, di sini juga ada distribusi fitur numerik setelah penanganan outlier, tapi sebelum di SMOTE. Lalu ada distribusi kelas AGI juga setelah outlier dihapus sebelum penanganan SMOTE. Lalu ada distribusi AGI bucket berdasarkan kota. Lalu selanjutnya di sini ada EDA setelah SMOTE, yang terakhir ada deskripsi statistik setelah SMOT, lalu ada distribusi fitur numerik setelah SMOT, distribusi kelas AGI setelah SMOT, dan distribusi AGI bucket berdasarkan kota setelah SMOT. Lalu di sini juga ada perbandingan AGI bucket dengan fiturnya. Lalu handling outlier yang kita lakukan itu cara menghitung outliernya itu jika eh, Q, Q1 kuartil 1 dikurangi 1,5 kali IQR. Jika lebih kecil dari nilai itu maka dianggap outlier. Dan jika lebih besar dari kuartil 3 ditambah 1,5 dikali IQR, itu lebih besar dari itu nilainya, itu juga dianggap sebagai outlier. Lalu baris yang dianggap sebagai outlier ada ini datanya, ada PM2,5, PM10, CO, O3, NO, NO2, SO2, NOx. Lalu jumlah data sebelum outlier itu ada 29.531 dan setelah outliernya ditangani yaitu dengan menghapus outlier ada 15.325. Lalu selanjutnya ada oversampling. Oversampling di sini dilakukan menggunakan SMOT. Jadi misalnya ada kategori 1, moderate itu memiliki 7.421 data, sedangkan kategori 4 saver itu hanya memiliki data, maka dilakukan oversampling oversampling SMOT untuk mengatasi ketidakseimbangan data tersebut. Di sini ada distribusi kelas AGI sebelum SMOT, ada kayak suatu ketidakseimbangan di bucket 0, 2, 4, dan 5, lalu setelah di SMOTE, semua distribusinya menjadi seimbang. Lalu selanjutnya ada split data. Di sini fiturnya ada PM2,5, PM10, CO, O3, NO, NO2, SO2, NOx. Lalu targetnya ada AQI label. Lalu dari CTD Balance Mode CSV, di sini dipilih 80% data untuk training dan 20% data untuk tes. Jadi jumlah datanya awalnya itu ada 35.622 sampel, yang digunakan untuk train itu ada 28.497 dan yang dites 7.125. Lalu hasil dari split data di masing-masing disimpan ke dalam file CSV. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kezia. Ya. Selanjutnya untuk modeling algoritma yang pertama kita gunakan adalah decision tree. Decision tree ini kita menggunakan data train dan data test yang sudah diperoleh dari split data tadi, dan hasilnya adalah untuk akurasinya mencapai 0,7264, dan ini adalah confusion matrix hasil decision tree. Lalu kami juga berdasarkan saran Bu Ike menampilkan tree hasil visualization decision tree. Di sini kita menampilkan tree-nya. Lalu untuk random forest, kita membentuk menggunakan 100 pohon, dan untuk hasil akurasinya yaitu 0,9350. Ini adalah confusion matrix hasil random forest, dan ini adalah visualisasi salah satu pohon random forest, dan kita menggunakan kedalamannya itu 3. Lalu perbandingan akurasi decision tree versus random forest. Ini tadi sesuai yang sudah dijelaskan, decision tree akurasinya 0,726, sementara random forest 0,935. Kesimpulannya, model random forest menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 93,5%,
yang lebih tinggi dari decision tree yang hanya 72,6%. Dan 3 fitur paling berpengaruh yaitu PM2,5, PM10, dan CO. Data tadi sudah diproses melalui tahapan pembersihan data, penghapusan outlier, penanganan data tidak seimbang dengan SMOTE, dan seleksi fitur. Lalu kami juga melakukan outlier dengan cara metode IQR, sehingga datanya berkurang dari 29.531 menjadi 15.325. Karena tadi ketidakseimbangan label AQI kami selesaikan dengan SMOTE, sehingga semuanya menjadi seimbang. Dan data yang display tadi sudah dijelaskan bahwa data latihnya itu 7.125 dan data ujinya 7.125, data trainnya 28.497. Lalu kami juga sudah membuat poster. Poster ini kami gunakan untuk memvisualisasikan semua tahapan yang sudah kami lakukan. Kami beri judul klasifikasi kualitas udara di India berdasarkan konsentrasi polutan. Untuk pendahuluan, di sini kami memberikan latar belakangnya, yaitu karena kualitas udara buruk yang berdampak besar di India, sehingga klasifikasi data mining dapat membantu menyajikan informasi yang mendukung kebijakan lingkungan. Rumusan dan tujuan penelitian tadi sesuai dengan laporan kami, yaitu bagaimana membangun model klasifikasi berdasarkan polutan dan menentukan algoritma terbaik, apakah decision tree atau random forest. Lalu metodologinya seperti yang sudah dijelaskan, load dataset, dan ini adalah preprocessing yang sudah kami lakukan. Lalu ada eksplorasi data, lalu pemisahan dataset, pelatihan model, evaluasi model, visualisasi hasil, dan kesimpulan. Lalu hasil penelitian yang kami masukkan itu ada 3. Yang pertama, kami menampilkan distribusi awal untuk kelas yang awal dan setelah prepo dan smote. Jadi ini untuk yang awal itu dia masih belum seimbang untuk setiap label seperti good, moderate, poor, satisfactory, severe, dan very poor. Yang berwarna biru itu dataset awal. Lalu yang berwarna merah semuanya sudah seimbang karena sudah melalui proses preprocessing dan juga smote. Lalu di sini juga ada perbandingan performa model. Ini akurasi random forest-nya lebih tinggi dari decision tree. Lalu menampilkan fitur importance menggunakan random forest. Top 3-nya ada PM2.5, PM10, dan CO. Lalu di sini juga kami menampilkan confusion matrix hasil random forest-nya. Dan kesimpulan yang didapat, random forest memiliki akurasi tinggi 93,5, sedangkan decision tree 72,6. Dan top 3 fitur pentingnya itu PM2.5, PM10, dan CO. Selanjutnya kami sudah membuat visualisasi peta setiap kota sesuai dengan labelnya, sesuai dengan saran Bu Ike, akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk mempermudah pemvisualisasian pembagian EQL label tiap kota, kita memvisualisasikannya dengan peta seperti saran Bu Ike. Jadi di sini ada 14 kota yang terdeteksi. Tiap-tiap kota itu memiliki warna yang berbeda, mewakili label kualitas udara yang mereka dapat. Jadi di sini ada warna ungu untuk menunjukkan saver, ada pur untuk menunjukkan eh, pur warna oranye untuk menunjukkan label pur, lalu ada merah muda, very pur, ada kuning untuk moderate, ada hijau muda untuk satisfactory, dan hijau tua itu untuk good. Jadi eh, kota yang terdeteksi di sini itu lab memiliki warna kota berwarna putih. Jadi yang terdeteksi itu nama kotanya warna putih. Ada 14 kota totalnya. Sekian presentasi proyek kami dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.